Bab 1101. Joey masih sangat muda. Dia bahkan tidak tahu kalau dia cuma pion Anya, tapi dia harus menanggung semua pukulan itu. Dia pasti trauma. Corin mengelus kepala Joey dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, Joey. Aku janji tidak akan ada yang menyentuhmu lagi. Joey menempelkan pipinya di bahu Corin dan merasakan rasa aman dan terlindungi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apapun yang terjadi, ia sepenuhnya mempercayai Corin dan janjinya. Corin menggendong Joey ke ruang makan tempat para pelayan telah menyiapkan sarapan mewah. Jason sudah mulai makan. Dia tersenyum ketika melihatnya masuk. Kenapa kamu di sini sendirian dengan anak itu? Di mana Jeremy? Corin duduk beberapa kursi dari Jason sebelum menjawab. Dia sedang mengenakan pakaiannya dan akan segera datang. Oh. Jason mengambil gelas susunya dan menyesapnya untuk menyembunyikan kekecewaannya. Corin tidak berencana melanjutkan percakapan, jadi ia menempatkan Joey di lekukan sikunya sebelum menyuapinya sepotong omelet. Tak seorang pun pernah mengajarinya menggunakan peralatan makan sebelumnya, jadi ia tetap membutuhkan seseorang untuk menyuapinya. Bahkan, beberapa hari terakhir ini, ia harus makan dengan tangan karena Phoebe tidak punya kesabaran untuk menyuapinya hampir sepanjang waktu. Karena itu, ia sangat menghargai saat-saat Corin melayaninya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap omelet itu. Itu adalah hal terlezat yang pernah dimakannya seumur hidupnya. Hai, Corin, panggil Jason sambil tersenyum misterius. Corin mengeluarkan tisu untuk menyeka saus di sudut bibir Joey. Ia bahkan tak melirik Jason sedikit pun ketika bertanya, "Ya, ada apa kali ini?" "Aku cukup terkejut," katanya sambil menyeringai. "Kau cukup terkejut Jeremy ada di sini?" tanya Corin tanpa sadar. "Tidak." Jason tersenyum malu-malu padanya. "Aku cukup terkejut kau bisa begitu mudah menerima anak yang diadopsi suamimu dengan wanita lain sebagai anakmu sendiri." Sendok Corin membeku di udara. Setelah hening sejenak, ia menoleh menatapnya. "Bohong kalau ku bilang aku menganggapnya anakku sendiri, tapi yang bisa kukatakan adalah aku kasihan padanya. Lagi pula, dia tidak bersalah dalam semua ini. Tapi, Tuan Jason, kenapa semua ini harus kau khawatirkan?" Jason tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak juga, meski harus kuakui, aku juga kasihan padamu." Corin mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa yang coba dikatakan Jeremy, tetapi sebelum ia sempat menanyakan itu, Jeremy menyela. "Dan mengapa kamu merasa kasihan padanya?" Wajah Jason menegang sesaat sebelum senyum khasnya muncul. Ia menoleh ke Jeremy dan menjawab dengan santai, "Aku kasihan padanya karena dia harus mengurus anak orang lain sementara dia sendiri sedang hamil." "Aku tak butuh kau merasa kasihan pada istriku," kata Jeremy dengan tenang. Ia lalu duduk di sebelah Corin dan menggendong Joey ke pangkuannya. "Biar aku yang suapi. Kamu nikmati saja sarapanmu," katanya lembut sambil menyendok sepotong omelet lagi ke mulut Joey. Corin melakukan apa yang diperintahkan. Melihat ini, Jason hanya mengangkat bahu dan menyesap susunya lagi sebelum memulai percakapan lagi. "Jeremy, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya di luar negeri?" "Belum, tapi aku sangat merindukan si kecilku, jadi kupikir aku akan kembali beberapa hari untuk menghabiskan waktu bersamanya." "Kenapa kau bertanya begitu?" tanya Jeremy sambil terus menyuapi Joey. Bab 1102. Oh, nggak ada alasan khusus. Aku cuma nanya, itu aja, jawab Jason sambil tersenyum. Jeremy mendengus pelan. "Kulihat kau sama sekali tidak berubah, Jason. Kau selalu punya minat khusus pada perempuan yang sudah punya pasangan." Mendengar ini, Corin menatap Jason dengan tak percaya. "Hah? Apa maksud Jeremy? Apa Jason punya riwayat memutuskan hubungan agar bisa bersama para wanita?" Jason tampak tidak malu dengan tuduhan itu. "Oh, percayalah ketika kukatakan aku sama sekali tidak tertarik seperti itu. Malahan, bisa dibilang akulah korban dalam semua yang terjadi sebelumnya," katanya sambil menyeringai lebar. "Semua yang terjadi sebelumnya. Oh, aku mencium cerita yang menarik," pikir Corin. Rasa ingin tahu Corin jelas terusik. Ia menatap Jason, lalu Jeremy, dengan alis terangkat. Ia ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu.
Jeremy tetap tanpa ekspresi ketika Jason mengatakan bahwa ia adalah korban. Seolah-olah ia terlalu malas untuk mengungkap kebohongannya. Ia malah terus menyuapi Joey oatmeal. Jason menyipitkan matanya dan berkata dengan nada provokatif, "Tapi harus kuakui, aku telah jatuh cinta pada istrimu." Mendengar ini hampir membuat Corin tersedak susunya. Batuk. Ak. Apakah dia gila? Pikirnya. Jeremy melirik Jason dengan penuh perhitungan. "Aku tantang kau untuk merebutnya dariku." Jason tersenyum. "Sudahlah. Tidak perlu terlalu tegang. Kau tidak pernah terlihat seperti orang yang kurang percaya diri, jadi kau tidak mungkin berpikir aku akan merebutnya darimu, kan?" Jeremy menatapnya dengan dingin sebelum berbalik menatap Corin, yang sedang memperhatikan mereka dengan penuh semangat seolah sedang menonton sinetron. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berbalik menatap Jason lagi. "Yang bisa kukatakan, kau tak akan merebutnya semudah itu. Jason, kuharap kau tak menguji batas kemampuanku karena bagaimanapun juga kita akan teman." Jason terkekeh pelan. "Begitukah? Kapan kalian bertiga pernah menganggapku sebagai temanmu?" "Kalian bertiga," maksudnya Jeremy, Zeke, dan Geralt. Corin makin penasaran. Ini bahkan lebih seru daripada nonton sinetron. Jeremy hanya diam saja. Dengan kata lain, ia seolah mengakui kebenaran perkataan Jason. Jason sama sekali tidak terkejut dengan pengakuan diam-diam Jeremy. "Kau ingin aku menghormati kode bro padahal kau tak pernah menganggapku sebagai teman?" tanyanya sinis. Jeremy menyipitkan matanya dengan mengancam, menyebabkan ketegangan di udara meningkat, sedemikian rupa sehingga Corin khawatir mereka akan berakhir dalam perkelahian. Tiba-tiba, suara Lukas memecah kesunyian. "Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan kalian berdua untuk tidak berbicara saat makan?" tanyanya sambil terlatih-tatih masuk dengan kruknya ditemani Edmund. Corin terkejut melihat Lukas di sana. Ia lalu mengerutkan kening dengan sedih karena ia lebih suka Lukas beristirahat di rumah. Bab 1103. Jadi dia tetap datang. Jason mengurangi provokasinya ketika melihat Lukas masuk. "Lukas, aku sudah mengenalmu bertahun-tahun, tapi baru kali ini aku melihatmu seperti ini," katanya menggoda. Lukas meliriknya. "Kurasa apapun bisa terjadi, iya." Jason tersenyum dan menghampirinya untuk membantunya. "Sini, biar aku bantu, Lukas. Aku sedih melihatmu seperti ini." Lukas mencemooh, tetapi dia tidak menolak tawarannya. Corin menatap mereka berdua dan berpikir keras. Seperti kata Tommy, Jason dan Lukas memang lebih dekat. Setidaknya mereka bisa bercanda, jauh dari hubungan Jason dan Jeremy. Kalau dilihat dari segi itu, Jeremy, Zeke, dan Geralt juga lebih dekat karena mereka selalu saling mengejek. Sebelumnya, Corin mengira kelima pria itu berteman baik karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Ia tak pernah menyangka mereka akan membentuk geng di antara mereka sendiri. Lukas duduk dan menatap Corin dengan tegas. "Kenapa kamu tidak bilang mau ke sini?" Corin tetap tenang. Ia menyesap supnya sebelum menjawab, "Tapi kau tetap tahu aku di sini, kan? Tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku terhadapmu?" Lukas tidak mengerti mengapa Corin masih mau datang ke villa musim panas untuk menemui Phoebe sendirian padahal Phoebe pernah bekerja sama dengan Anya untuk menyakitinya di masa lalu. Meskipun ia tahu tujuannya adalah untuk mendapatkan hak asuh Joey, dia masih marah padanya karena tidak memikirkan keselamatannya. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi lagi? Sudah terlambat untuk menyesal. Corin tidak senang diceramahi. "Tuan Lukas, sepertinya Anda salah paham. Pertama, saya tidak datang ke sini sendirian, dan saya sebenarnya sudah memberitahu kakek nenek Anda sebelum datang ke sini. 2. Aku tidak memberitahumu karena itu tidak perlu. Aku mungkin pernah bekerja di bawahmu sebelumnya, tapi jangan lupa kau sudah memecatku. Aku bukan karyawanmu lagi. Aku tidak wajib memberitahumu di mana aku bekerja." Lukas tak bisa berkata-kata. Dia menganggapnya sebagai adik perempuannya, tapi wanita itu hanya menganggapnya sebagai mantan majikannya. Dia bahkan tak akan terkejut jika wanita itu menganggapnya lebih dari sekadar orang asing. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya merasa sakit tak terlukiskan dan penuh penyesalan. Sebesar apapun amarahnya,
ia tahu ia tak berhak menyalahkannya karena tidak menerimanya sebagai saudara. Lagi pula, ia memang brengsek di masa lalu. Lukas memutuskan untuk bersikap lebih lembut setelah ditegur Corin. Corin, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya sangat mengkhawatirkanmu. Corin mendengus. Tidak perlu khawatir tentangku karena kita bukan teman atau keluarga. Kuharap kau ingat itu nanti dan berhenti ikut campur urusanku. Lukas kembali terdiam. Jason belum pernah melihat seseorang berbicara begitu berani kepada Lukas sebelumnya, jadi percakapan ini menarik. Awalnya, ia bertanya-tanya apakah Lukas menyukai Corin karena ia tampaknya memperlakukannya berbeda dari yang lain. Namun, ia tahu Lukas tidak terlalu menyukai gadis-gadis manis dan mungil, jadi. Setelah mengamati beberapa saat, ia menduga Corin pastilah adik perempuan Lukas yang telah lama hilang. Lagi pula, hanya adik perempuannya yang telah lama hilang yang bisa membuatnya rendah hati seperti itu. Dan kukira kau datang untuk mencariku, Lukas. Sepertinya kedatanganmu ke sini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, goda Jason. Bab 1104, Lukas memelototi Jason. Oh, pergilah. Tinggal atau pergi, aku tidak peduli. Asal kau tutup mulut besarmu itu. Jason mengangkat bahu dan cemberut. Lihat, kau hanya bicara seperti itu padaku. Padahal, kau selalu berusaha menyenangkan Corin dan Jeremy. Tatapan Lukas berubah dingin. Ia mengambil kruknya dan mengangkatnya untuk memukul Jason. Melihat ini, Jason segera berdiri dan berkata sambil mengangkat bahu, aku sudah selesai makan, jadi kurasa aku akan jalan-jalan. Sampai jumpa nanti. Setelah itu, dia melangkah keluar ruangan. Lukas meletakkan kembali kruknya dan mendesah. Corin dapat mengatakan bahwa Lukas dan Jason adalah teman yang sangat baik karena mereka bisa menjadi diri mereka sendiri saat bersama. Lukas memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke Jeremy karena tidak ada yang dapat ia lakukan terhadap Corin. Kapan kamu kembali? Tanyanya. Pagi-pagi sekali, jawab Jeremy sambil mengeluarkan tisu untuk menyeka mulut Joey. Wajah Lukas memucat. Bagaimana bisa kau meninggalkan istrimu yang sedang hamil saat kau berkelana ke luar negeri? Jeremy mengerutkan kening sejenak, tapi itulah ekspresi yang paling sering ia tunjukkan. Ia memang merasa salah meninggalkan Corin, tapi ia tak punya pilihan lain. Apa yang kuhadapi di luar negeri cukup rumit dan membutuhkan waktu serta perhatian penuhku. Aku juga tidak bisa mengurusnya. Mungkin akan lebih buruk lagi jika aku membawanya. Kalau begitu, kuharap kau pergi ke sana untuk urusan bisnis, bukan untuk hal lain. Demi Tuhan, aku akan membunuhmu kalau kau sampai membuat Corin menangis. Kau terlalu banyak berpikir, Lukas. Lagi pula, kalau tidak salah ingat, Corin belum menerimamu sebagai kakaknya, jadi kenapa kau tidak memikirkan dirimu sendiri saja? Lukas terdiam. Dia benar. Aku juga tidak berhak menceramahinya karena Corin masih belum mau menerimaku sebagai kakaknya. Lukas menatap Corin tanpa daya, berharap wanita itu akan mengasihaninya, tetapi Corin bahkan tidak mau menatapnya. Sebaliknya, Corin sedang menyesap supnya dan terkadang berbicara kepada Joey seolah-olah Lukas tidak ada. Saat itu, Joey sudah kenyang setelah makan. Ditambah dengan rasa aman dan nyaman, ia mulai merasa sedikit mengantuk. Tadi malam, ia tidak tidur sekejap pun karena ia sangat khawatir Corin akan pergi tanpanya. Ia ingin pergi menengoknya, tetapi rasa takut dipukuli Phoebe mengurungkannya. Karena itu, ia harus berjuang keras agar matanya tetap terbuka setelah makan. Melihat ini, Corin, yang juga sudah cukup kenyang, mengulurkan tangannya dan berkata, Pak, Joey lelah. Biar saya gendong dia ke kamarnya. Dengan begitu, Bapak juga bisa sarapan. Aku tidak lapar, jadi aku akan membawanya kembali ke kamarnya. Lagi pula, kamu harus makan lebih banyak. Jangan hanya minum supmu, oke? Kata Jeremy lembut. Jeremy kemudian bangkit dengan Joey masih dalam pelukannya dan meninggalkan ruangan sebelum Corin bisa mengatakan apapun. Sebelum dia datang, Jeremy menginstruksikan Tommy untuk mengawasi Corin dan memastikan dia tidak memakan apapun yang disiapkan di villa musim panas. Sejak berada di sini, Jeremy menginstruksikan Tommy untuk membeli bahan-bahan dari pasar lokal dan mengawasi dapur dalam memasak makanan,
sehingga semuanya aman untuk dimakan Corin. Bab 1105. Karena itu, Jeremy meminta Corin untuk makan lebih banyak. Corin mengerutkan kening saat melihat Jeremy pergi bersama Joey. Yah, kurasa aku masih punya ruang di perutku, jadi sebaiknya aku makan lebih banyak. Koki pribadi di villa musim panas itu cukup ahli memasak, jadi ia sangat menikmati makanannya. Namun, yang tidak ia nikmati adalah Lukas yang menatapnya makan dari seberang meja. Lukas menyipitkan mata saat melihat Jeremy meninggalkan ruang makan. Karena pintar, ia segera mengerti bahwa Jeremy melakukan itu untuk memberinya waktu bersama Corin. Dia mungkin terlihat dingin hampir sepanjang waktu, tapi dia bisa sangat perhatian. Entah itu, atau dia hanya sedang membuka jalan untuk meminta bantuan di masa depan saat aku menjadi saudara iparnya. Corin, ada yang mau kamu makan lagi? Aku bisa minta Edmund belikan, kata Lukas khawatir. Namun, Corin sama sekali tidak menghargai perhatiannya. Ia mengerutkan kening dan memberinya tatapan peringatan. Tidak, terima kasih. Tuan Lukas, aku tahu kau berusaha menebus semua hal menyakitkan yang kau lakukan padaku sebelumnya, tapi aku lebih suka kau berhenti terlalu mengkhawatirkanku. Lukas mendesah kecewa. Baiklah. Aku akan berusaha mengingatnya. Corin menggigit roti lapisnya dan, sambil mengunyah, tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Tuan Lukas, apakah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan Jeremy, Zeke, dan Geralt menyimpan dendam terhadap Jason? Tanyanya sambil mengangkat alisnya. Lukas cukup terkejut dengan pertanyaannya. Kenapa kamu tanya? Sebelum kamu datang, Jeremy dan Jason sedang bertengkar. Bahkan ada yang bilang Jason memutuskan hubungan seseorang. Aku penasaran, apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Kalau tahu, bisa ceritakan. Meskipun Lukas tidak mau menyebut Jason sahabatnya, mereka tetap berteman. Ia merasa tidak pantas baginya untuk mengomentari kehidupan pribadi sahabatnya. Corin, kamu kan perempuan. Sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan kami para lelaki, kata Lukas. Ekspresi penuh harap Corin langsung berubah. Ia lalu mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Lukas mulai sedikit panik ketika melihat reaksinya. Sial, aku membuatnya marah lagi. Dan tepat ketika dia memutuskan untuk memulai percakapan duluan. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu kepada Corin. Namun, tepat saat ia membuka mulut, mereka mendengar ratapan Phoebe dari luar ruang makan. Jeremy, kumohon, tidak bisakah kau memikirkan cara untuk mengeluarkan Anya? Maukah kau melakukannya demi masa lalu? Aku janji dia tidak akan mengganggumu dan Nona Corin lagi. Kumohon, kumohon. Demi masa lalu, maksudmu dia berbohong padaku selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada perasaan apa-apa sejak awal. Nona Phoebe, karena kau lebih tua dariku, aku sudah menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang lebih menyakitkan. Jadi kuharap kau tidak akan memaksakan keberuntunganmu, kata Jeremy dingin. Tapi Anya polos. Dia sangat mencintaimu. Seharusnya kamu bersyukur aku tidak melanjutkan masalah ini ketika aku tahu kalian berdua berbohong padaku. Beraninya kamu meminta bantuanku. Bab 1106. Tidak, Anya benar-benar mencintaimu. Dia rela melakukan apa saja untukmu. Corin bangkit untuk memeriksa situasi di luar. Phoebe berlutut di hadapan Jeremy dengan air mata mengalir di pipinya, memohon agar Anya dibebaskan. Corin menyipitkan mata. Sebodoh apa sih wanita tua ini? Apa dia benar-benar berpikir Jeremy akan membantunya setelah semua yang dia dan Anya lakukan padaku dan Jeremy? Permohonan Phoebe sama sekali tidak membangkitkan simpati Jeremy. Ia hanya menatapnya dengan kebencian yang dingin. Nona Phoebe, Anya tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Tidak ada orang lain yang bisa menolongnya kecuali dia bertobat atas perbuatannya. Menyadari sia-sia memohon bantuan Jeremy, Phoebe terisak 2 kali dan menyeka air matanya. Baiklah, kalau begitu caramu, kembalikan Joey padaku. Mengembalikannya padamu. Kenapa harus kukembalikan kalau dia sudah sah jadi anak angkatku? Tanya Jeremy mengejek. Phoebe berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Tuan Jeremy,
Apa Anda lupa kalau Anda dan Anya sudah sepakat untuk hanya membantunya mengadopsi anak itu, tapi tidak bertanggung jawab untuk merawatnya? Dengan kata lain, Anda sama sekali tidak punya hak asuh Joey. Joey tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Phoebe, tetapi ia bisa merasakan bahwa sikap Phoebe akan membahayakan dirinya. Karena itu, karena takut akan diserahkan kepada Phoebe lagi, ia mencengkeram erat pakaian Jeremy. Jeremy menepuk punggung Joey pelan untuk menenangkannya sambil berkata, "Kamu benar. Anya dan aku memang membicarakan hak asuh Joey ketika dia memanipulasi emosiku untuk mengadopsinya. Tapi, kamu lupa untuk pertimbangkan satu hal, yaitu hukum. Karena Anya sedang di penjara, aku tentu saja menjadi wali sah utama Joey, yang lebih penting daripada neneknya, kau." Phoebe tahu hukum tidak berpihak padanya, tetapi dia akan celaka jika dia melepaskan alat tawar-menawar manusianya tanpa perlawanan. "Kau benar, tapi apa kau tahu tentang membesarkan anak, Jeremy? Bukankah lebih baik aku yang mengurus Joey? Nah, disitulah peranku. Sebagai istrinya, aku tak keberatan membantunya membesarkan Joey," kata Corin sambil berjalan santai mendekati Jeremy. "Kamu, kita semua tahu ibu tiri tidak pernah baik kepada anak tirinya," kata Phoebe setelah ia tersadar dari keterkejutannya. Corin tersenyum. "Nona Anya juga bukan ibu kandungnya. Lagi pula, jelas Joey tidak mau tinggal bersamamu. Atau kau memang buta sampai tidak tahu sama sekali. Kalau kau dan Nona Anya baik padanya, dia tidak akan bergantung erat pada suamiku sekarang, kan?" Phoebe melotot padanya dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Masalah ini hanya menyangkut Jeremy, jadi urus saja urusanmu sendiri." "Kalau begitu, bolehkah aku bicara mewakilinya?" timpal Lukas sambil terlatih-tatih menghampiri dengan kruknya. "Kenapa kau bersikeras menjaga Joey di sisimu? Apa kau yakin bisa merawatnya dengan baik?" Phoebe menatap Lukas dengan kaget. Lalu, ia tampak sedikit kehilangan semangat. "Lukas, kau ikut juga?" Lukas berhenti di samping Corin. "Bibi Phoebe, alasan kakek mengirimmu ke sini adalah agar kamu bisa melakukan refleksi diri, tapi dari apa yang kulihat, kamu sama sekali tidak berniat untuk berubah. Bagaimana mungkin kamu bisa berubah? Harap kami meninggalkan Joey bersamamu. Tapi, Joey itu anak Anya, cucuku," kata Phoebe tergagap, yang memang selalu takut pada Lukas. Lukas terkekeh dingin. "Anya jadi seperti ini gara-gara kamu. Apa kamu juga mencoba mengajari Joey hal yang salah? Apa kamu benar-benar berpikir kakek akan mengizinkanmu? Kalaupun dia mengizinkan, aku akan menghentikanmu. Kau bisa saja membunuhku sekarang juga. Akhiri penderitaanku. Pertama, kau biarkan mereka mengambil Anya, dan sekarang kau ingin mengambil Joey juga. Apa gunanya aku hidup? Karena tak bisa menang dalam perdebatan melawan Lukas dan yang lainnya, Phoebe memutuskan untuk mengancam mereka dengan nyawanya. Dalam keadaan tak terkendali, ia berlari ke arah pilar tak jauh dari sana dengan niat membenturkan kepalanya ke pilar itu. Para pelayan mulai panik ketika melihat itu. Mereka segera bergegas untuk menghentikannya, tetapi Bab 1107. Namun, sebelum para pelayan sempat menghentikan Phoebe, Lukas berteriak, "Jangan hentikan dia. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau." Para pelayan berhenti ketika mendengar itu. Lukas terkekeh dingin. "Aku ingin tahu apakah wanita seperti dia, yang rela melakukan apa saja demi kejayaan dan kekayaan, mau bunuh diri." Melihat tidak ada seorang pun yang datang untuk menghentikannya, Phoebe memperlambat lajunya sedikit sebelum kepalanya terbentur pelan ke pilar sebelum dia berpura-pura pingsan. Lukas memberi isyarat dengan dagunya agar Edmund memeriksanya. Edmund meletakkan jarinya di bawah hidung Phoebe selama beberapa detik sebelum berdiri dan melaporkan, "Nona Phoebe masih bernapas, jadi mungkin dia hanya pingsan." Secercah rasa jijik melintas di mata Lukas. Kalian berdua, bawa dia kembali ke kamarnya. Dia sudah membuat cukup banyak masalah hari ini." Para pelayan segera membawa Phoebe pergi. "Jangan khawatir, dia tidak akan mati semudah itu. Lain kali, biarkan saja dia jika dia menggunakan taktik yang sama untuk mengancam kalian semua lagi. Dia akan sadar sendiri kalau diberi cukup waktu," kata Lukas kepada para pelayan lainnya. "Baik, Tuan Lukas.
Jawab para pelayan serempak. Setelah itu, Lukas menoleh ke Corin. Corin, kamu baik-baik saja. Kuharap dia tidak membuatmu takut. Aku baik-baik saja. Sebenarnya, aku sudah cukup terbiasa dengan sandiwaranya karena ini bukan pertama kalinya aku melihatnya bertingkah gila seperti itu, jawab Corin sambil mengangkat bahu. Lukas tersenyum kecut. Benar juga. Baiklah, lupakan saja semua ini. Kita harus kembali untuk menyelesaikan sarapan kita. Corin melambaikan tangannya. Tidak, terima kasih. Aku agak kehilangan selera makan. Kamu bisa pergi tanpaku. Jeremy dan aku akan kembali ke kamar sekarang. Sebesar apapun keinginan Lukas untuk berbicara dengan Corin lebih lama, ia tak menghentikannya. Baiklah kalau begitu. Kurasa kita akan bertemu lagi nanti, katanya sambil mengangguk. Corin menoleh ke Jeremy. Ayo pergi, Tuan. Maka, Jeremy, dengan Joey masih dalam pelukannya, mengikutinya kembali ke kamar mereka. Joey tertidur tak lama setelah mereka kembali ke kamar. Itu adalah tidur terbaik yang pernah ia alami sejak ia tahu ia aman bersama Corin. Jeremy, yang kelelahan karena mengejar penerbangan malam itu, segera tertidur di sebelah Joey juga. Tatapan Corin melembut saat melihat mereka berdua tertidur lelap di tempat tidur. Meskipun masih marah pada Jeremy, ia tak bisa menyangkal bahwa ia masih peduli padanya. Karena itu, ia menghampiri dan menyelimuti Jeremy dan Joey. Bab 1108. Setelah itu, Corin pergi mengemasi barang-barangnya. Meskipun hanya menginap semalam di villa musim panas, ia tak sabar untuk pulang. Karena Jeremy sudah di sini, seharusnya tidak masalah membawa Joey kembali bersama kita, pikirnya sambil mengemasi barang-barangnya. Aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi karena aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Khawatir suara itu akan membangunkan Jeremy dan Joey, ia segera mengeluarkan teleponnya dari kamar untuk menjawab panggilan tersebut. Itu Aaron. Bos, di mana Anda sekarang? Tanyanya terburu-buru begitu dia mengangkat telepon. Aku di villa musim panas keluarga Rivera. Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Di mana villa musim panasnya? Beritahu aku lokasimu, dan aku akan segera ke sana. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Dari nada bicara Aaron, Corin tahu bahwa itu serius, jenis masalah yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Kamu tidak perlu datang ke sini. Aku akan pulang malam ini. Kita bisa bertemu di Twilight saja. Itu juga bisa. Santai dan aku akan mengurus semuanya dan menunggumu di Twilight, kata Aaron. Corin mulai merasa sedikit tidak nyaman setelah mereka menutup telepon. Jarang sekali melihat Aaron seserius ini, apa yang membuatnya bersikap seperti itu. Dia memasukkan kembali ponselnya ke saku, dan saat dia berbalik, dia melihat Jeremy bersandar di ambang pintu yang terbuka sambil menatapnya dengan saksama. Terkejut, dia bertanya sambil mengerutkan kening, "Kamu sudah bangun, tidakkah kamu ingin tidur sedikit lebih lama?" Jeremy menyipitkan mata. "Kamu tadi telepon sama siapa? Kenapa kamu harus keluar untuk menjawab telepon?" Corin memutar bola matanya ke arahnya. Dia tidak suka nada menuduhnya. "Aku sedang menelepon Aaron, dan aku keluar karena aku tidak ingin membangunkanmu atau Joey." "Senang." Jeremy mendekat dan mengangkat dagunya. "Kamu masih menghubungi Aaron meskipun kalian tidak bekerja sama." "Ya, aku sudah bilang kalau dia teman baikku. Malahan, dia sudah seperti keluarga bagiku, jadi kami tidak bisa tidak saling menghubungi," kata Corin jujur. Jeremy terkekeh dingin. "Bagaimana kau bisa menganggapnya sebagai keluargamu padahal kau tidak ada hubungan darah dengannya? Lagi pula, siapa bilang dia menganggapmu sama sepertimu?" Corin mengerutkan kening. "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan, Tuan? Apa kau sama sekali tidak percaya padaku? Bukan kamu yang nggak aku percaya, tapi dia. Maksudku, cowok macam apa yang mau terus-terusan nelpon perempuan yang sudah menikah kalau nggak ada maksud tersembunyi?" Tanyanya sambil mengelus pipi perempuan itu lembut. Corin menatap Jeremy dengan kesal sebelum terkekeh dan berkata, "Aku juga bisa bilang begitu, Tuan Jeremy. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak pikirkan dulu apa yang telah kau lakukan sebelum menunjukku?"
Jeremy tak kuasa menahan cemberut ketika mendengar wanita itu memanggilnya, Tuan Jeremy. Belum lagi, wanita itu jelas-jelas mengisyaratkan sesuatu. Coba pikirkan apa yang sudah kulakukan. Apa yang sudah kulakukan? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal lagi? Bab 1109. Corin menepis tangan Jeremy dan menoleh ke samping. Perlu kujelaskan. Kau tahu betul apa yang telah kau lakukan hingga membuatku kesal. Gerutunya. Tangan Jeremy membeku. Alisnya terangkat saat ia mencoba mengingat apa yang mungkin telah ia lakukan hingga Corin begitu kesal, tetapi ia tidak dapat mengingat apapun. Kenapa kamu marah padaku? Aku bahkan tidak marah padamu saat kamu tidak mengizinkanku menciummu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Corin tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu ketika mendengar Jeremy mengucapkan kata, cium, begitu alami, tetapi hal itu sama sekali tidak meredakan amarah yang berkobar dalam dirinya. Karena kita sudah sampai pada titik ini, ada baiknya aku menjelaskannya kepadanya, pikirnya. Jeremy Holden. Corin memanggilnya dengan nama lengkapnya. Karena jarang melakukannya, Jeremy tahu betapa repotnya dia. Ya, aku mendengarkan, katanya dengan sungguh-sungguh. Corin menatap lurus ke matanya. Apakah kamu menghabiskan malam dengan wanita lain saat kamu di luar negeri? Jeremy cukup terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia tersadar. Jadi, kau marah padaku karena itu. Dan aku di sini, mencoba mencari tahu kenapa kau bersikap dingin padaku padahal aku baru pergi beberapa hari. Corin semakin marah ketika melihat pria itu tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri. Malah, pria itu mencoba mengganti topik. Yah, apa kau tidak akan menjelaskannya? Tapi aku harus memperingatkanmu, lebih baik kau pastikan aku tidak mengetahui kebenarannya jika kau berencana berbohong padaku. Kalau tidak, kau bisa mengucapkan selamat tinggal padaku selamanya. Jeremy sedikit panik. Ia segera memeluknya. Bajingan kecil, bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Apa kau tidak tahu betapa menyakitkannya itu? Corin mencoba melepaskan diri dari pelukannya, tetapi gagal. Akhirnya, ia memukulnya dengan keras. Akhir cerita kita akan tamat kalau aku memergokimu berbohong kecil. Corin benar-benar bisa memberikan pukulan telak jika ia benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Jeremy tersentak menahan sakit, tetapi ia tak melepaskannya. Sumpah deh, aku nggak pernah ngabisin malam sama perempuan manapun. Aku nggak berani. Malah, selama di luar negeri, yang kulakukan cuma kerja. Katanya merayu. Namun, Corin tidak mempercayainya. Tatapannya langsung menjadi gelap. Bohong. Aku jelas mendengar suara perempuan di latar belakang saat kamu sedang meneleponku. Belum lagi, perempuan yang sama yang mengangkat teleponmu saat kamu sedang tidur. Bagaimana kamu menjelaskannya? Corin kecewa. Ia mungkin akan memaafkannya jika ia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, ia mungkin akan percaya jika ia mengatakan bahwa perempuan itu adalah teman wanita atau rekan bisnisnya yang, karena beberapa kejadian malang, terpaksa sekamar dengannya dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Akan tetapi, fakta bahwa dia langsung menyangkal semuanya berarti dia berbohong. Melihat kekecewaan di wajah Corin, Jeremy mengerutkan kening dan cepat-cepat menjelaskan, kau benar. Aku memang tidur, tapi bukan di hotel. Aku tetap di kantor karena aku begadang semalaman sejak mendarat. Seburuk itulah situasi di luar negeri. Wanita yang menjawab telepon itu seorang sekretaris. Dia kebetulan sedang membersihkan kantorku saat kau menelepon, jadi dia pikir dia bisa membantuku menerima pesan. Aku meneleponmu kemarin untuk menjelaskan, tapi kau tidak menjawab, dan aku jadi lupa setelah itu. Jadwal kerjaku di luar negeri sangat padat sampai-sampai aku tidak punya waktu untuk menghubungimu. Aku juga takut ingin terbang pulang begitu mendengar suaramu. Itulah sebabnya aku memaksakan diri untuk tidak melihat ponselku. Dan coba tebak, aku melihatnya. Aku langsung naik pesawat kembali ke sini setelah kau meneleponku kemarin. Bab 1110. Kau tidak berbohong padaku, kan? Tanya Corin. Jeremy memeluknya erat dan mengusap dagunya di kepalanya. Tahukah kau betapa sedihnya aku ketika, setelah semua usahaku untuk kembali ke sini, kau bahkan tidak mengizinkanku menciummu. Ekspresinya begitu tulus sehingga Corin tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya.
Yah, aku juga khawatir sama kamu. Lain kali, kabari aku ya kalau kamu sudah mendarat dengan selamat. Dia mendongak, menarik kepalanya ke bawah dengan dasinya, berdiri berjinjit, dan menciumnya. Jeremy terkejut dengan rasa sayang yang tiba-tiba itu. Meskipun begitu, ia tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang kepala wanita itu untuk mencium balik dengan penuh gairah. Corinne merasa sedikit tercekik, seolah otaknya kehabisan oksigen. Entah bagaimana, Jeremy berhasil mengambil alih kendali. Mereka begitu asyik berciuman hingga tak menyadari ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Berbagai tanaman dan pohon tumbuh di villa musim panas, dan bambu adalah yang paling umum. Cedric sangat menyukai bambu, sehingga hampir setiap sudut taman dipenuhi semak kecil hutan bambu. Lucas dan Jason, berdiri di salah satu hutan bambu, memandangi Corinne dan Jeremy yang sedang berciuman. Keduanya memikirkan hal yang berbeda. Lucas tidak pernah menyukai siapapun dari keluarga Holden, terutama Jeremy, pesaing bisnisnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Corinne jelas-jelas tergila-gila pada musuh bebuyutannya. Kerutan marah muncul di wajahnya saat melihat mereka berciuman. Bajingan itu memanfaatkan adikku yang malang. Pikirnya, ia berharap bisa langsung menghampiri dan menghajar Jeremy, tetapi ia tahu ia tidak berhak melakukan itu karena Corinne tidak mau menerimanya sebagai saudara laki-laki. Mata Jason meredup ketika melihat Corinne melingkarkan lengannya di leher Jeremy dan berjinjit untuk menciumnya. Ia belum pernah merasa secemburu ini pada pria lain seumur hidupnya. Demikian pula, ia juga belum pernah begitu terpikat pada seorang wanita. Baginya, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Begitu dalam sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan Corinne saat pertama kali bertemu. Karena itu, tak sulit membayangkan kekecewaannya ketika mengetahui Corinne sudah menikah dengan Jeremy. Ia tahu ia harus menjauhinya, tetapi ia tak bisa. Ia pasti akan mendapati dirinya menghampirinya seperti ngengat yang mencari api setiap kali melihatnya. Dia juga tahu Corinne tidak menyukainya. Akan lebih tepat jika dikatakan Corinne membencinya, tetapi tetap saja, dia tidak bisa menahan diri. Awalnya, dia pikir orang seperti Corinne akan memperlakukan Jeremy dengan cara yang sama seperti Corinne memperlakukannya. Namun, ketika dia melihat Corinne mencium Jeremy, Corinne menyadari bahwa dia sebenarnya mencintainya. Gadis seperti Corinne, yang memuja kebebasan di atas segalanya, tak akan tinggal di sisi seorang pria kecuali ia benar-benar mencintainya. Layaknya burung, tak ada pohon yang bisa membuatnya tetap tinggal kecuali ia rela melepaskan kebebasannya. Para wanita selalu berbondong-bondong mendekati Jason sejak ia masih muda. Lagi pula, banyak sekali wanita yang akan langsung menghampirinya setiap kali mereka tahu siapa dirinya. Jadi, ia bukan orang yang tak berpengalaman dalam hal berkencan. Namun, selama itu semua, dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang.